Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Nah, di kesempatan hari ini saya ada masuk kerjaan ya untuk TV Polytron LED dengan model 32T700. Kerusakan mati total ya. Untuk lanjut video berikutnya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Langsung TV-nya dibuka. Nah, ini teman-teman, TV-nya sudah dibuka, kondisi mesinnya. Untuk motherboardnya ini untuk power supply-nya, dan ini untuk Ticon ya. Polytron ini outputnya 5 volt dan 12 volt ya. Jadi 5 volt, 12 volt, dan untuk output bagian backlit ya. Nah, ini inverternya. Nah, ini teman-teman bagian power supply-nya ya yang mau diservis karena kerusakan di TV ini mati total ya. Untuk servis bagian power supply ini, teman-teman gunakan alat bantu fog lamp ya, atau lampu fog lamp ya, 100 watt. Nah, ini contohnya lampunya. Jadi lampu fog lamp ini dipasang nanti pengganti sikring ya, fuse. Cara kerjanya nanti kalau servis bagian primernya dan outputnya ini dites untuk tegangan aktif. Kalau lampu fog lampnya pertama di on kan, ini power supply, lampu fog lampnya terang terus maksudnya, berarti di power supply ini belum sempurna ya. Belum sempurna, bisa jadi di bagian sekundernya atau memang di bagian primernya belum normal ya. Jadi teman-teman gunakan lampu fog lamp untuk alat bantu ya, supaya nanti kalau ada pergantian FET atau komponen yang lain, setelah dites itu kalau belum sempurna, itu komponen yang tadi tidak langsung rusak ya, tidak langsung rusak total ya, masih ada jedahnya ya. Jadi teman-teman masih bisa diperbaikin lagi, komponen yang masih ada kerusakan masih bisa diganti ya. Itu fungsinya lampu fog lamp ya. Nah, ini teman-teman untuk bagian blok power supply-nya ya. Sebelum saya lanjut servis, kita tes dulu. Katanya mati total ya, atau listriknya jepret ya. Untuk servis bagian power supply, sebaiknya teman-teman gunakan lampu fog lamp ya. Ini seperti ini lampu fog lampnya, 100 watt. Ini lampu fog lampnya dipasang bisa dipasang pengganti sikring ya. Tetapi saya udah dipasang lampu fog lampnya di tempat yang lain. Dan untuk sikringnya sudah saya jumper dengan serabut ya. Kita tes.
Pada saat nanti ngetes, kalau lampu fog lampnya menyala terang terus, ini berarti power supply-nya bermasalah ya. Kalaupun langsung dipaksa untuk tegangan normal, ini pasti akan jepret ya kilometernya. Kita tes langsung. Ini stekernya sudah menggunakan lampu ya. Kita tes, kita lihat lampunya. Nah, itu lampunya terang ya, tidak mau redup. Artinya untuk power supply ini tidak normal ya, tegangan outputnya juga tidak keluar. Nah, itu tandanya kalau lampu fog lamp pijarnya itu menyala terang terus tidak redup, berarti power supply-nya rusak ya. Lanjut untuk pengukuran pasif di blok power supply bagian primer ya, untuk komponennya. Nah teman-teman, sekarang lanjut untuk pengukuran pasif ya. Pengukuran pasif di bagian primer ya. Pengukuran pasif sekarang menggunakan dengan skala ohm dikali 1 ya, atau booster ya. Ukur untuk ada 4 dioda ya, kita ukur diodanya secara pasif. Nah ini terukur diodanya korslet ya, diukur bolak-balik, nilainya resistansinya 0 ya. Nah ini dioda kedua juga sama, dioda ketiga juga sama, dioda keempat juga sama. Ini dioda 4 biji rusak, korslet ya, nilai resistansinya 0. Ukur bagian nilai resistansi kapasitor induk ya, ini juga sama, rusak, nilai resistansinya 0. Untuk fatnya juga terukur 0 ya, resistansinya ya. Jadi untuk fat dioda dicopot dari mesinnya. Untuk pengukuran pasif di luar mesin ya, untuk pengukuran pasif di luar mesin ya, jadi dicopot. Nah ini fatnya sudah dilepas, nanti diukur lagi secara pasif.
Nah, ini diodanya sudah dilepas ya, dan fadnya sudah dilepas. Ukur lagi secara pasif ya, menggunakan skala ohm di posisi 1 kali ya, atau buzzer ya. Kita cek. Nah, ini untuk diodanya, dites, dicopot dari mesinnya. Diodanya yang pertama normal ya, ini yang pertama, ini dioda diukur, ada nilai resistansinya 395 ohm dan dibalik 0 ya. Lanjut untuk dioda lagi 0 dan dibalik ada nilai resistansinya ya 400 ohm. Satu lagi dioda lagi. Nah, ini diodanya satu koslet ya, terukur 0. Nah, dioda lagi satu lagi terukur 0 ya, koslet ya. Nah, ini ada 2 dioda yang rusak dan dioda 2 lagi normal ya. Kita ukur untuk fadnya ya. Ukur fadnya, kaki tengah sama kaki pinggir. Kaki tengahnya hitam, kaki pinggirnya merah, itu ada nilai resistansinya 336 ohm. Kaki pinggir hitam lagi merah, kaki hitam tengah ini 0. Nah, ini ada yang koslet ya, untuk jalur tegangan plus dan jalur tegangan min ya. Nah, ini rusak. Jadi yang rusak untuk power supply ini sementara fad 1 biji dan diodanya 2 biji ya. Di power supply ini menggunakan fad dengan nomor K7A65D ya. Jadi 7 ampere 650 volt ya. Jadi sebelum pasang untuk dioda dan pemasangan fad, ukur lagi di bagian transistor drivernya ya. Transistornya terukur normal ya, untuk jenis PNP. Ini jenisnya NPN. Untuk T504 dan T503 jenisnya PNP ya. Untuk resistor ke gate-nya ini cek 330 ohm, atau ini nomornya R507 330 ya. 330 ya. Kita ukur. Terbaca 34 ohm ya. Jadi ini resistor untuk gate-nya, ini 34 ohm ya. Nah, ini teman-teman jangan lupa untuk bagian primer di trafo pertama yang jalur untuk plus elko induk tegangan 390 volt. Nah, untuk primer lilitan kedua itu teman-teman harus solder ulang ya. Untuk di primer, untuk pin kakinya di trafonya sebaiknya disolder ulang ya, karena bisa ini kerusakan di power supply diakibatkan karena keretakan atau kelonggaran ya. Ini untuk pin kaki trafo bagian primernya itu renggang ya. Ini bisa mengakibatkan power supply-nya rusak ya.
Untuk bagian sekunder juga sama, disolder ulang. Kita cek pengukuran pasif untuk diodanya ya. Nah, ini diodanya di bagian sekunder ada 2 bagian ya, 3 bagian. Satu bagian untuk tegangan 5 volt, satu lagi tegangan buat 12 volt, dan satu lagi untuk tegangan inverter ya. Cek untuk tegangan 5 voltnya. Ini untuk diodanya terukur 500 lap. Terukur ada nilai resistansinya ya. Untuk dioda 12 voltnya sama ya, tidak korslet ya. Ya, untuk inverternya juga sama ya, terukur normal. Terukur normal ya untuk diodanya. Artinya ini kerusakan power supply ini fokus di kerusakan primer ya. Kerusakan primer, ini fatnya rusak, dioda rusak. Nah, sekarang ganti untuk spare partnya ya. Dioda tadi yang 2 rusak, sekarang diganti 4-4-nya dengan ukuran dioda IN4007 ya. Ini diodanya 4 biji. Untuk fatnya K7A65D diganti dengan fat K3683 ya. Ini fatnya. Sekarang pasang komponennya. Nah, untuk fatnya sebelum dipasang, tes lagi ya untuk jalur kaki tengah dan pinggirnya. Nah, ini tidak korslet ya, ada nilai resistansinya 345 ya, atau bisa digunakan alat SR meter ya untuk memastikan ini jenis komponennya.
Ya, ini jenis komponennya terukur MOSFET ya. Nah ini ya, supaya memastikan untuk yang lama kita ukur. Ini yang lama diukur. Nah, ini untuk jenis MOSFET-nya sudah berubah jadi jenis resistor ya. Jadi alat ini itu membantu untuk mengetahui kerusakannya, juga mengetahui jadi jenis berubahnya ya. Jadi komponen kalau sudah rusak itu akan berubah jenis komponennya. Ini MOSFET sekarang berubah jadi jenis resistor. Langsung tes ya, setelah pergantian komponen dioda IN4007 dan FET-nya 1. Nah, sekarang tes lagi untuk bagian power supply ini, apakah tegangan output sekundernya sudah mengeluarkan tegangan 5 volt dan 12 volt. Kita tes. Untuk bagian outputnya menggunakan DC 20 volt. Tes di tegangan 5 volt. Nah itu 5 voltnya sudah keluar ya. Untuk 12 voltnya kita ukur, 12 voltnya belum keluar karena tegangan 5 volt ke standby nya belum di jumpernya. Ini nanti kalau di jumper maka tegangan untuk 12 voltnya keluar ya. Kita tes untuk tegangan 12 voltnya. Di tegangan 5 volt ini, tegangan 5 volt di jumper ke standby ya, STB. Nah ini di jumper. Kalau di jumper maka tegangan 12 voltnya akan keluar. Coba kita tes. Nah ini ya, setelah diode tegangan 5 volt di jumper ke standby, maka tegangan 12 voltnya keluar ya. Nah ini power supply sudah normal ya. Untuk tegangan 5 voltnya, untuk tegangan 12 voltnya sudah keluar ya, sudah normal. Sekarang lanjut dipasang di mesin TV-nya ya. Nah ini teman-teman ya, untuk power supply-nya sudah diservis ya, dengan pergantian dioda 4 biji ya. Ini saya ganti untuk diodanya menggunakan IN4007 dan FET MOSFET-nya diganti dengan K3683 ya. Untuk gantinya K7A65 ya. Tadi udah diukur untuk tegangan 5 voltnya sudah normal, dan tegangan 12 voltnya setelah tegangan 5 volt di jumper ke tegangan STBY ya, standby. Nah sekarang langsung tes ke unitnya ya. Lanjut untuk tes power supply-nya yang tadi diservis di unitnya ya. Sekarang tes. Tes, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan selamat. Nah ini lampu indikatornya sudah menyala. Nah ini teman-teman power supply yang tadi diservis ya, langsung dites di unitnya ya. Kita tes apakah indikator ini menyala. Nah indikatornya sudah menyala.
Nah, lampu backlightnya sudah menyala. Kita tes gambarnya. Wah, gambarnya garis ya, tapi ada ya, normal. Tes. Nah, ini TV-nya sudah normal ya, walaupun ada garis untuk layarnya. TV-nya sudah normal, gambarnya juga udah ada. Jadi untuk kerusakan mati total ini sudah normal untuk perbaikan di power supply-nya ya. Ya, itu teman-teman untuk perbaikan TV LED 32 in model 32T700-nya dengan kerusakan mati total. Ini perbaikan di power supply-nya ya, dengan mengganti dioda 4 biji dan MOSFET-nya 1 biji ya. Mudah-mudahan di video kali ini bisa membantu teman-teman semuanya. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan, saya minta maaf. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.